Mari kita berdoa. Tuhan, itulah kerinduan kami dan doa kami, supaya Engkau hadir bersama kami dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja ini. Kami percaya Engkau membuka hati pikiran kami untuk boleh sungguh menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di tahun yang sudah lewat. Dan terima kasih Tuhan untuk segala janji, penyertaan dan berkat-Mu di tahun yang baru yang kami masuki ini. Kami mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Biar pemberitaan firman Tuhan ini boleh sungguh memberkati, menguatkan, dan memberikan pegangan bagi kami menjalani hari-hari kami di depan. Beri kami hikmat ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Sinien Kwaila ya. Kyonghi, selamat tahun baru Imlek. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 20. Kita akan merenungkan apa yang Tuhan mau kita lakukan di tahun yang baru ini. Galatia 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara sekalian, apa yang kita lihat di gambar ini? Saudara dan saya melihat suatu kumpulan manusia yang banyak sekali. Tentunya ini sebelum pandemi ya. Dan ini yang disebut dengan satu, di dalam bahasa Chinese-nya itu Chun Yin. Chun itu musim semi, spring. Yin itu pergerakan atau transportasi ya. Memang arti kata yin bisa macam-macam, aktivitas, olahraga, tapi intinya ada pergerakan. Disebutkan Chun Yin sebagai migrasi manusia terbesar sepanjang sejarah. Karena ada 400 juta orang pada waktu itu ya. 400 juta orang pulang dari kota ke kampung. Ini adalah migrasi manusia yang begitu besar. Itu menghitung, saudara sekalian, itu menghitung jumlah orang yang berjalan ya. Tapi kalau kita menghitung perjalanannya, artinya satu orang pergi dari satu kota ke kota lain, ke kota lainnya lagi, ke kota lainnya lagi. Kalau dihitung perjalanannya, tahun 2016 ya, ada 3 miliar trips. Saudara bayangkan, sekarang mungkin tidak bisa lagi berkumpul seperti itu ya. Tetapi kenapa orang sampai seperti itu? Membawa barang ya, berjalan jauh ya kan. Kemudian juga berdesak-desakan, bahkan berdiri di kereta pada waktu itu sebelum ada kereta cepat yang begitu canggih sekarang di China, saudara sekalian. Mengapa? Karena rindu sekali berkumpul dengan keluarga. Ya. Bahkan kita pun di sini yang tidak berdesak-desakan, dan karena terakhir ada perubahan situasi pandemi, kita pun rindu berkumpul bersama keluarga. Sekalipun tidak bisa, kita tetap melakukannya secara online, call, bahkan tetap mengirim angpau ya. Kalau itu nggak ada batasan saudara sekalian ya. Pandemi nggak pandemi, angpau tetap beredar dengan cara transfer ya. Tapi intinya apa? Ada dua hal ya, yang dua kebiasaan yang kita lakukan ya sebagai orang-orang yang merayakan tahun baru Imlek. Yang pertama adalah kita kumpul dengan keluarga ya. Seperti tadi orang-orang berpergian begitu jauh berkumpul dengan keluarganya. Ada satu perasaan menjadi satu begitu ya. Dan kalau tidak bisa pulang, ada sesuatu yang hilang saudara sekalian ya, ada suatu keterpisahan. Kita rindu berkumpul meskipun online sekalipun ya, kita rindu. Kalau tidak lakukan itu sepertinya ada sesuatu yang hilang. Dan kita makan tentunya ya, makan malam bersama keluarga. Dan satu lagi saudara sekalian, nggak tahu masih dipraktekkan sekarang atau tidak, pakai baju baru. Apakah saudara-saudara kemarin ya ada belanja baju baru? Ya saya tidak tahu ya, mungkin ada, mungkin tidak. Tapi ini dua kebiasaan yang umum ya. Saya ingat waktu saya kecil, setiap kali berkunjung ke rumah kakek nenek saya, kungkung popo saya, selalu menggunakan baju yang baru ya, yang 1 tahun sebelumnya nggak pernah dipakai ya.
Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan dua prinsip ini ya, one ya, menjadi satu ya, and new ya, baju baru ya. Sebetulnya dua ini mencerminkan prinsip Alkitab, saudara sekalian ya. Tadi ayat yang kita baca itu soal restart ini ya. Ketika kita bersekutu ya, yaitu one, sorry ya, bukan new, one, ada sesuatu yang baru terjadi ya. Nah, kalau kita aplikasikan prinsip ini, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, bersekutu dengan Kristus, kita jadi ciptaan baru. Sebetulnya kita bisa mengingat prinsip ini ketika kita merayakan Imlek. Karena waktu kita berkumpul dengan keluarga, kita pakai baju baru. Bukankah itu mencerminkan apa yang terjadi ketika seseorang berkumpul, dikumpulkan, dipersekutukan dengan Kristus? Dia jadi ciptaan baru. Dan itu yang Paulus katakan di ayat ini kan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kumpul itu kan, jadi one istilahnya ya, united maksudnya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kan different hidupnya sekarang, jadi new kan, seperti ada satu restart. Saudara sekalian, ada satu titik awal di mana kita itu kembali ya. Jadi Paulus mengatakan sejak Yesus masuk ke dalam hidup saya dipersekutukan dengan Kristus. Hidup saya beda. Jadi ketika kita merayakan Chinese New Year misalnya, kita kumpul dengan keluarga, pasti ada hal yang baru. Paling sedikit baju kita baru, saudara sekalian. Ya. Ini satu hal yang istimewa sebetulnya kalau kita mengingat arti ya dan kebiasaan Chinese New Year. Lalu kita sebagai orang Kristen merenungkannya kembali dalam terang firman Tuhan. Kita menemukan that's what happens ketika kita dipersekutukan dengan Kristus. Saudara, kalau kita tidak dipersekutukan dengan Kristus, sama saya bayangkan kita seperti atom begitu ya, atom hidrogen, oksigen ya, terpisah ya. Tetapi kalau kita dipersekutukan dengan Kristus ya, kita jadi air gitu ya. Jadi berubah gitu. Kalau kita terpisah dari Kristus ya kita tetap kita. Tetapi kalau kita dipersekutukan dengan Kristus, kita jadi beda, jadi something new. Saudara, memang H2O terdiri dari hidrogen oksigen. Tapi kalau kita menemui oksigen terpisah, hidrogen terpisah, tidak ada air. Hanya ada gas. Oksigen itu gas, hidrogen itu gas, mana ada air. Begitu kan? Tetapi ketika jadi H2O, tentu ada saudara-saudara yang lebih tahu kimia ya daripada saya. Itu bisa menjadi air, baik dalam bentuk cair, bentuk beku, maupun bentuk uap. Tapi intinya menjadi sesuatu yang beda. Itu yang Paulus katakan, setelah aku disalibkan bersama dengan Kristus, aku gak hidup seperti dulu. Kristus yang hidup di dalam aku. Maka saudara sekalian, hidup baru itu apa? Restart itu apa sebetulnya? Hidup baru itu bukan sekedar kita hari pertama terima Tuhan Yesus ya, tetapi terus melekat dengan Kristus dan dibuat semakin mirip dengan Kristus. Itu hidup baru. Itu yang disebut dengan hidup yang diperbarui. Jadi bukan ketika kita terima Yesus, udah sampai di sana selesai. Kalau cuma sampai di situ, sekarang kita sudah nggak tahu di mana imannya. Kenapa kita tetap bisa percaya pada Tuhan Yesus? Karena pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada waktu kita terima Yesus saja. Tetapi karena kita melekat dengan Kristus, kita terus diubahkan. Paulus mengatakan, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Cara hidupku beda. Bukan lagi aku, bukan berarti nggak ada keakuan. Dia masih ada, tapi Kristus makin lama mengambil alih hidupnya. Sehingga dia lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Maka saudara sekalian, setiap momen sebetulnya harusnya menjadi momen restart buat kita. Karena kita tidak pernah terpisah dari Kristus. Telepon kita kalau tidak pernah di restart, nggak bisa berfungsi. Ya, WhatsApp orang kirim tidak masuk, ya kan, buka apa-apa lama. Maka apa yang kita lakukan? Kita restart. Di dalam Kristus harus selalu restart. Karena kalau tidak restart, ya, kita tidak bisa lagi maju, saudara sekalian. Kita bersyukur hanya di dalam Dia dan pengampunannya oleh darahnya ada tombol restart. Saudara, kalau orang tua yang kesulitan, aduh gimana HP saya dipencet apa-apa nggak bisa ya. Apa yang kita katakan? Maaf Pak, pencet saja yang kencang lama 3 detik. Nanti ada tulisan restart, dipencet. Sudah beres. Saudara sekali, orang seringkali berkata jadi orang Kristen enak ya. Sudah berbuat apa saja, ujung-ujungnya bersih oleh darah Yesus. Ya itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan.
Karena agama-agama dengan cara perbuatan baiknya dan menyiksa diri tetap tidak bisa masuk surga. Hanya anugerah Tuhan yang membasuh dosa kita. Itulah anugerah Tuhan. Maka orang Kristen tidak takut untuk bangkit lagi setelah dia jatuh dalam dosa. Tidak takut, saudara sekalian. Karena selalu ada pengharapan, ada kekuatan karena dia menempel dengan Kristus. Ada pengampunan mengalir, ada kasih Tuhan, ada kekuatan Tuhan untuk kita bangkit. Saudara, tahun baru Imlek itu kan nama lainnya Chuncie kan. Chuncie ya, perayaan Spring Festival begitu kan. Ada satu orang dan banyak orang mengatakan sebetulnya istilah Chun itu sendiri ya, itu mengandung makna Kristen. Dia mengatakan, coba itu ada angka 3 kan? Wah, mengingatkan kita akan Allah kita Tritunggal. 3 tapi 1 tapi 3 pribadi ya. Di situ ada kata apa lagi? Ada kata manusia. Ren. Artinya apa? Mengingatkan kita Yesus anak Allah menjelma jadi manusia. Di situ ada karakter apa lagi? Ada karakter Z, hari di mana Yesus mati untuk kita. Ya. Yesus anak Allah menjelma jadi manusia, mati di salib. Apa yang terjadi? Spring. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah spring cleaning. Jadi orang kalau masuk musim semi di Amerika itu bersih-bersih garasi. Jualin barang yang gak dipakai atau sumbangkan. Bersihin garasinya, spring cleaning. Dari situ. Buat kita orang Kristen, spring is sebuah momen kita restart, diperbarui, diubahkan ya, diberikan new start, new hope gitu ya. Itu benar-benar saudara sekalian. Chuntian, springtime. Jadi dalam karakter Chinese pun, karakter spring mengingatkan orang, khususnya kita orang Kristen, akan hidup baru yang dibawa Kristus, anak Allah, yang mati di salib. Bahkan warna angpau pun mengingatkan kita. Setahu saya warna angpau terakhir masih merah begitu kan. Itu mengingatkan kita akan darah Kristus. Saudara, orang Kristen tentu tidak berbagian dalam bagian tahyul dan sisi spiritual daripada Imlek. Tapi secara kebudayaan, kebenaran Tuhan itu dinyatakan juga. Ya, kalau kita melihatnya dengan mata iman dari sudut pandang Alkitab, kita nggak mungkin kehilangan ini. Setiap karakter seperti ini, saudara sekalian, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bagaimana kita bisa hidup ya dalam musim semi setiap hari ya. Bagaimana setiap hari bagi kita orang Kristen bisa menjadi satu momen yang menyegarkan, springtime, Chuntian ya. Jadi jangan sampai orang Kristen masuk ke dalam musim gugur begitu ya, atau musim dingin kan. Itu sesuatu yang kita tidak mau secara rohani. Kita ingin selalu springtime meskipun hidup ini penuh dengan tantangan. Bagaimana saudara sekalian? Yang pertama kita melihat terus melekat kepada Kristus. Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20 tadi, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, kita berhenti di sini. Disalib bersama Kristus. Suami istri berkata, aku mencintai kamu, tapi kalau kamu sakit, saya nggak mau sakit sama kamu. Istri juga berkata pada suami, aku akan melayanimu, kalau kamu sakit, bantu kamu, tapi kalau bisa aku juga jangan jatuh sakit dong. Tetapi di sini bahasanya lebih lekat dari suami istri loh. Aku disalib bersama dengan Kristus. Luar biasa. Itu bukan saja dekat ya, tapi lekat itu saudara sekalian. Lekat. Ada seorang pembawa acara TV bercerita ketika dia usia 10 tahun, papa dan 2 kokonya kecelakaan pesawat. Hanya tinggal dia dan ibunya yang waktu itu tidak terbang ya. Apa yang dikatakan? Saya dengan mama saya sejak poin itu menjadi sangat dekat. Dulunya biasa-biasa saja. Tapi kita cuma punya satu dengan yang lain. Saya punya mama, mama tinggal saya. Kita sangat dekat. Apa yang bisa mendekatkan dua orang? Penderitaan. Bukan berarti kita suka menderita, sengaja cari penderitaan, enggak. Tapi penderitaan enggak terhindarkan dalam berbagai bentuknya. Tapi itu yang mendekatkan kita. Maka bahasa di Alkitab khususnya Rasul Paulus berbicara soal kedekatan dengan Kristus selalu ada salib. Yang kuhendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa yang bikin dua orang dekat? Pergumulan yang sama, penderitaan yang sama.
Saudara, bahasa kita disalibkan bersama Kristus. Luar biasa. Anak tadi bercerita ketika saya lihat mama saya, dia sedih, saya tahu. Ya. Tetapi dia tidak jadi pahit. Di tengah kesedihannya saya terus bisa beriman kepada Tuhan dan melalui dia saya belajar dua hal. Kesedihan tidak terhindarkan dari sukacita. Luar biasa anak kecil ini ya. Meskipun kamu senang bagaimanapun, kesedihan itu gak terhindarkan. Ada aja. Dan yang kedua, lihat penderitaan dalam terang kekekalan. Dia ini seorang pembawa acara di Amerika, saudara sekalian ya. Dia berbicara dengan jujur. Jarang kan orang pembawa acara, komedian begitu ya, stand up comedy itu ngomong soal iman kan, apalagi di konteks negara Amerika. Tapi dia berkata, karena saya udah melewati semua penderitaan itu bersama mama, saya belajar satu hal. Dia katakan, sangat tidak berterima kasih kalau kita tidak berterima kasih untuk segala sesuatu. It is ungrateful not to thank God for everything. Termasuk peristiwa yang menyedihkan mereka itu. Saudara, luar biasa perjalanan iman ini. Perjalanan iman dia dengan mamanya ya, melewati masa-masa penderitaan. Kita bayangkan ketika Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu lebih lagi dari itu, saudara sekalian. Karena kita bertanya, mengapa Yesus sampai mati disalib? Kita berkata, Yesus mati disalib untuk saya. Betul. Tapi jangan lupa, Yesus mati salib karena saya. Kenapa dia mati disalib? Karena dosa saya. Dia bukan hanya mati untuk menghapus dosa saya, dia mati karena dosa saya. Artinya dosa saya yang membawa dia ke salib. Dan di situ kita disadarkan untuk hidupnya berbeda. Maka Paulus mengatakan, aku sudah disalib bersama Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya manusia lama kita itu harus ikut dimatikan bersama dengan dia. Ego kita, hawa nafsu, amarah, merasa diri benar, merasa diri superior, berhak menuntut hormat, dan kalau tidak kita akan menghukum. Semua itu ikut disalibkan, saudara sekalian. Dan dengan anugerahnya kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Bagaimana caranya? Kita belum lahir waktu itu. Itu namanya anugerah dan misteri. Yesus mati 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah di sorga sebelah kanan Allah Bapa, seperti pengakuan iman kita. Tapi dikatakan dalam kehidupan iman kita, kita disalibkan bersama dengan Kristus. Itulah anugerah Tuhan. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Bagaimana caranya kita bisa jadi ranting? Itu anugerah Tuhan. Bapakku membersihkannya supaya kamu menempel pada aku dan bisa berbuah banyak. Saudara, jangan sampai kita lupa ya. Jangan sampai kita lupa kita itu disalibkan bersama dengan Kristus. Sama seperti kita lupa charge HP kita. Betapa bagusnya pun, betapa barunya pun, betapa canggihnya pun programnya, kalau tidak dicolok ke charger, tidak ada gunanya. Maka Yesus berkata, tinggallah dalam aku. Sama seperti pokok anggur, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Kesalahan kita membuat Yesus disalib. Jadi ketika kita mengingat kata-kata firman Tuhan, aku disalib bersama Yesus, Yesus mati bagiku dan karena aku. Gara-gara aku. Kita belajar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau kita sampai salah lagi, kita juga ingat ada darah Yesus yang membasuh dosa kita dan kita terus bangkit. Jangan putus asa, saudara sekalian, belajar dari kesalahan kita. Ada seorang anak muda ditunjuk menjadi pimpinan baru ya, sebuah bank yang besar. Dia senang tapi gentar. Maka dia cari nasihat dari pendahulunya, saudara sekalian. Pak, apa rahasianya Bapak bisa jadi pimpinan bank ini dengan baik sampai selesai masa tugas Bapak? Oh, rahasianya satu, selalu lakukan atau membuat keputusan yang tepat. Wah, makasih Pak, itu rahasianya. Iya, boleh tanya lagi, bagaimana Bapak bisa membuat keputusan yang tepat setiap kali? Jawabannya, pengalaman. Wah, benar juga, mesti pengalaman ya. Tapi bagaimana Bapak dapat pengalaman? Jawabannya, dengan keputusan yang salah. Melalui kesalahan, kamu belajar, kamu dapat pengalaman. Dari pengalaman, kamu belajar bikin keputusan yang benar. Saudara, kita penuh dengan kesalahan dan dosa.
kita menyadari hal itu. Sebab itu setiap ibadah kita ada doa pengakuan dosa. Dan firman Tuhan berkata kalau kita mengatakan kita nggak berdosa, kita membuat Allah jadi pendusta. Dan kita menipu diri kita sendiri. Tetapi pertanyaannya, apakah kita belajar dari kesalahan kita? Sebagai orang yang sudah disalib bersama dengan Kristus, kita mau belajar dari kesalahan kita. Karena dia mati bagi kita dan dia mati karena kita. Jangan sampai saya mengulangi kesalahan itu. Meskipun saya bisa jatuh lagi, saya harus bangkit. Karena ada darah Kristus, ada kuasa Kristus, ada anugerah kasih Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bangkit. Dan memampukan kita menang atas dosa kesalahan kita. Saudara sekalian, dalam hidup ini kita bisa melewati penderitaan, kesulitan. Tetapi kita harus ingat justru dalam kesulitan penderitaan, kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan bukan menjadi alasan kita berdosa. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kesegaran spring ya, bersama dengan Tuhan. Meskipun kita tahu hidup ini penuh dengan tantangan. Cari kehendak Tuhan. Paulus mengatakan apa? Aku tersalib bersama dengan Kristus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara sekalian, apa bedanya orang single dan orang menikah? Misalnya dalam hidup saya, saudara sekalian, ketika saya masih single, yang saya pikirkan cuma jadwal saya, kesukaan saya, apa yang saya mau, rencana saya, dan sebagainya. Apa bedanya setelah menikah? Itu kata saya masih dibuang. Paling sedikit bilang rencana kita, jadwal kita, kesukaan kita. Bahkan ya dalam pengalaman banyak suami, kitanya pun gak ada, diganti jadwal istri, rencana istri, kesukaan istri. Sampai ada istilah happy wife is happy life. Orang berkata amin, benar itu. Saudara sekalian, mungkin itu dianggap bercandaan ya, tetapi banyak orang dalam hati senyum-senyum. Benar juga ini pengalaman saya Pak, gitu kan. Saudara, beda kalau sudah menikah ya. Gak bisa jadwal saya, kesukaan saya. Itu sama saja single. Nah, banyak orang sudah menikah, pikirannya single. Pernah ada satu istri mengeluh kepada saya, Pak, suami saya memasukkan profil online, statusnya single. Wah, gak benar saya bilang. Bapak kenapa begitu? Saya salah pencet Pak. Wah, dia ngomong gitu sama saya. Salah pencet apa sengaja? Status kok single? Nah, banyak orang saudara sekalian, sama saya katakan. Aku sudah disalib bersama Kristus, tapi dia doang yang hidup. Jadwalku, rencanaku, kesukaanku, cari kehendak Kristus. Dan sebetulnya hidup kita jauh lebih ringan ketika kita mengikuti kehendak Kristus, bukan kehendak kita. Kenapa? Yesus berkata, follow me. Apa yang lebih simpel dari itu, saudara sekalian? Complicated amat hidup, ya kan? Yang membuat kita hidup complicated bukanlah sekedar komplikasi kehidupan ini, tetapi ada unsur ketidakmauan kita cari kehendak Tuhan dan ikut kehendak Dia. Saya mau ada jalan sendiri, nah jadi complicated. Atau tidak ikut Tuhan, mau ambil shortcut, juga complicated. Jalan pintas. Saudara, Yesus berkata, follow me. Cuma 2 kata, ikutlah aku. Maksudnya jadilah serupa dengan aku. Itu membuat hidup jauh lebih simple. Ya, meskipun di tengah kompleksitasnya. Dulu kita merasa aman kalau ikut kehendak kemauan kita sendiri. Tetapi, ikutlah Yesus. Cari kehendak Dia. Di situ jalan yang paling aman buat kita. Saudara, ada satu jembatan yang bernama Nathi Narrows Bridge. Saudara lihat jembatan itu ya. Itu jembatan buat siapa menurut saudara? Coba lihat. Itu pohonnya pohon biasa ya, seperti yang kita lihat di sekitar daerah ini loh. Itu jembatan dibangun tahun 63 untuk tupai. Itu ada gambar tupainya kan? Kenapa? Ada seorang pekerja jalan tergerak. Tiap kali dia lihat tupai ditabrak mobil. Kasihan ya. Suami jadi duda, istri tupai jadi janda, anak tupai jadi yatim piatu. Tergerak dia. Dia bikin jembatan. Dikasih nama Nathi Narrow Bridge. Pertanyaannya, tupainya mau pakai nggak? Siapa yang ajarin pakai jembatan? Mereka nyebrang jalanan. Lama-lama tupai belajar pakai jembatan itu, saudara sekalian. Dan yang lebih indah lagi, tupai ajarin anak-anaknya pakai jembatan itu.
Sejak itu dibangun 5 jembatan lainnya di sekitar situ. Jadi mobil lewat di bawah, di atas tupai lewat, saudara sekalian. Terakhir jembatan itu dibangun tahun 2015. Saudara, ini mengingatkan kita kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan di tengah bahaya kehidupan ini, kita aman. Bukan saya katakan awannya, tupai lewat situ kan kena hujan juga. Tupai lewat situ ya kena angin. Tapi aman. Aman, saudara sekalian. Kita jadi orang Kristen gak kebal dari awan gelap, dari badai, tantangan. Tapi ada jalur kehendak Tuhan, itu aman. Dan kita harus mengajarkan seperti tupai, anak-anak kita juga ambil jalan begitu. Sesusah-susahnya kehendak Tuhan jauh lebih simpel daripada jalan pintas manusia yang berakhir dengan ketidaktaatan. Saudara, ada yang menganggap mencari kehendak Tuhan itu misterius dan sulit. Sebetulnya kalau kita dengar kata-kata Yesus, follow me, lewat jalan begini. Nggak mungkin jalannya salah kan? Tupainya nggak bisa jatuh dari pinggirnya kan? Dibikin sekecil mungkin. Dari pohon ke pohon mereka nyebrang. Dan terus dibangun. Ini di Washington, saudara sekalian, di state dekat kota Seattle, ya. Dan Yesus berkata apa, saudara sekalian, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kehendak Tuhan itu bukannya super misterius ya, kita sampai sulit mencarinya. Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, karena aku cerita apa adanya. Aku gak tutup-tutupin. Orang kan dalam pergaulan lihat-lihat dulu ya, kalau gak dekat sekali gak cerita kan. Kita cerita gak bisa sama semua orang kan. Ada berapa hal kita gak bisa cerita. Yesus berkata, yang saya tahu dari Bapa saya kasih tahu ke kamu. Itu dekat dengan Tuhan. Itu artinya dia mau kita cari kehendaknya. Dan cari kehendaknya tidak sulit-sulit amat. Kalau kita dasarnya ketaatan ya, follow me. Gak sulit-sulit amat, saudara sekalian. Kehendak Tuhan diberitahukan kepada kita, kita dekat dengan dia. Sulit dekat dengan orang yang misterius kan? Apa-apa gak pernah cerita, sulit loh. Tapi tidak sulit lekat dengan Kristus. Kenapa? Yesus banyak hal dia ceritakan. Hanya hal-hal yang milik kedaulatan Allah, rahasia ilahi itu gak diceritakan. Dan kita gak mau mengutak-ngutik hal itu. Selebihnya semuanya dinyatakan. Saudara sekalian, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka tahu suaraku. Karena mereka dekat dengan aku. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melewati kesegaran setiap hari seperti springtime ya, dalam kita mengikut Tuhan, apapun situasinya. Saudara sekalian, tetap jangan lupa dasar ini ya, mengasihi. Karena Paulus mengatakan, hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup baru Paulus ini tandai oleh apa? Oleh kasih. Sebelumnya Paulus tahu ketaatan, Paulus tahu penghukuman, Paulus tahu penghakiman, ya. Yang salah kita hukum. Orang Kristen menyimpang dari ajaran Taurat, kita penjarakan. Dia hanya tahu itu. Apa yang dia nggak tahu? Love. Nggak ada love. Hanya ada transaksi, kamu obey, hidupmu bagus. Tidak ada love. Dia mengenal cinta kasih ketika Tuhan Yesus menghentikan dia dalam perjalanan ke Damsyik sampai dia jatuh, akhirnya buta 3 hari. Kemudian Ananias yang sampai ragu-ragu, Tuhan yang benar aja. Ini kan orang penyiksa orang Kristen. Iya, aku mau jadikan dia alatku, kamu bimbing dia. Di situ dia kenal cinta kasih Tuhan. Anak Allah yang mengasihi aku. Kapan Paulus kenal love? Dulu-dulu gak ada love. Lihat pengalaman dia. Orang Farisi, Ibrani, Yahudi, disunat hari ke-8. Dalam ketaatan pada Taurat tidak bercacat. Mana love-nya? Dia tahu obedience, dia tahu punishment, dia tahu judgment. Mana love? Gak ada. Karena Yesus belum masuk. Dia pertama kali bilang, hidupku berubah setelah aku disalibkan bersama Kristus. Aku kenal cinta kasih. Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, orang Kristen harus dikenal. Bukan karena kehebatan gedungnya, ketinggi karirnya, banyaknya kekayaannya. Orang Kristen harus dikenal karena cinta kasihnya. Dunia akan tahu kamu murid-muridku kalau kamu saling mengasihi.
Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan apa? Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ada seorang ateis bertahun-tahun ke gereja karena istrinya Kristen. Dianya nggak Kristen, tapi dia terus ke gereja. Sudah 10 tahun ditanya, pendetanya tanya, bosen juga pendeta nanya ya, dan dia juga bosen jawabnya. Tapi once in a while, 5 tahun sekali pendetanya nanya, kamu ini sudah 10 tahun ke gereja kita, boleh saya tanya kapan mau dibaptis? Pak pendeta itu aja pertanyaannya. Saudara sekalian, tapi orang ini baca buku teologi sama banyaknya dengan mahasiswa teologi. Jadi kalau ada pembicara tamu dari sekolah mana, dia diskusi bisa. Wah, Bapak tahu semua teologi ya? Iya. Tapi saya bukan orang Kristen. Dia kenal Tuhan nggak? Tidak. Tapi dia baca buku semua? Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Dia terima cinta kasih Tuhan nggak? Enggak. Nggak bisa mengasihi Tuhan dong? Enggak. Berarti nggak kenal Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Dia tahu tentang Tuhan, dia tahu buku teologi, dia tahu khotbah, siapa khotbah apa, tapi he doesn't know God. Because God is love. Paulus mengatakan, saya kenal siapa Tuhan. Karena saya sudah terima cinta kasih Tuhan Yesus yang mengasihi aku, menyerahkan nyawanya untuk aku, dan aku hidup dalam kasih ini. Saudara sekalian, maka Paulus berkata, hidupku ini oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kalau kita bicara kasih, seringkali yang menjadi fokus adalah kasih manusia. Tetapi ada seorang profesor yang menulis begini, kasih manusia itu sebetulnya berbeda sekali dengan kasih Tuhan. Kasih manusia itu menjadi berhala. Sehingga kalimat God is love diganti jadi love is God. Segalanya mesti romantis, cinta kasih, harus semua. Tapi itu kasih manusia. Sedangkan di dalam firman Tuhan dikatakan, saudara sekalian, ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku hidup dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Ya, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Memang Chinese New Year kita berkumpul sebagai keluarga yang saling mengasihi, tapi ingat, kasih persaudaraan, kasih kekeluargaan tetap ada batasnya lah, ya. Bukan itu yang memberikan sukacita dan arti dalam hidup kita. Kasih Yesus yang membasuh dosa kita, yang menyerahkan dirinya untuk kita, itulah modal dan dasar kita melewati setiap hari, termasuk memasuki tahun yang baru. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Restart, saudara sekalian, ya. Tahun ini sama seperti setiap tahun-tahun sebelumnya, Tuhan memberikan kepada kita satu tombol restart. Dengan darah Kristus yang menghapus dosa kita di masa lalu, kita boleh memasuki hari ini sebagai springtime dalam relasi kita dengan Tuhan. Lupakan segala dosa, karena Tuhan pun tidak menghitung-hitung itu terhadap kita. Biar kasih Kristus menyertai kita. Dan Paulus mengatakan, kenakan manusia baru, yaitu Kristus, tanggalkan si Adam. Waktu Chinese New Year orang pakai baju baru, baju lama jangan dipakai lagi. Demikian pula dengan kita. Sehingga saudara sekalian, ketika kita berkumpul sebagai keluarga, sebagai anak-anak Tuhan, kita gak menunggu dikasihi. Karena kasih kita bukan kasih manusia kan. Kita belajar mengasihi. Karena Yesus mengasihi kita. Dan kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Kita berkumpul bersekutu, mengingat cinta kasih pengorbanan Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Ini adalah makanan keluarga, family meal, ya. Bukan karena kita tuh hebat saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi karena kita semua sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan baru dengan cinta kasih ini, kita bisa hidup dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu memberikan kami hidup yang baru. Terima kasih dalam momen Chinese New Year ini, kami diingatkan bahwa setiap hari kami perlu dekat dan lekat dengan Kristus. Karena dari situlah mengalir segala kehidupan dan kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami boleh disalibkan bersama dengan Kristus. Kami boleh mengingat bahwa kesalahan kami yang menyebabkan Engkau mati di salib.
Namun Engkau begitu mengasihi kami, menyerahkan nyawamu untuk kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan untuk maju lebih bertumbuh, selangkah lebih maju setiap hari. Kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan dan senantiasa mencari kehendak Tuhan. Karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, perbarui kami hari lepas hari dengan cinta kasih-Mu, dan biarlah melalui kami, dunia, orang di sekitar kami pun boleh merasakan Engkau sangat mengasihi mereka. Dengar doa kami, berkati sebentar perjamuan kudus yang kami akan adakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, betul. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara autentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah melalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bukan hanya saja mereka membimbing saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa. Saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Iya, betul. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik maupun non-akademik.
Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara autentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah melalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bukan hanya saja mereka membimbing saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa. Saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Iya, betul. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.